Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la ilaha illallah. Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhatul Jannah, insyaallah pagi ini kita kajian dari kita untuk kita insyaallah akan dibawakan oleh warga kita sendiri, Bapak Dr. Edwin, dengan tema mengenal varian Omicron COVID-19. Ini varian baru di COVID-19. Nah, itu aja kepada pemakalan Bapak Dr. Edwin kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya juga diingatkan oleh Pak Susin bahwa kalau tidak salah 2 tahun yang lalu saya membawakan tentang COVID-19 dan saya pernah diskusi setelahnya dengan Pak Joko bahwa kondisi pada saat itu memang belum pandemi, tapi dengan kajian-kajian yang ada dan kondisi pada saat itu saya tercetus waktu itu saya sempat ngomong ke Pak Joko, Pak ini kayaknya harusnya udah masuk pandemi. Mungkin Pak Joko ingat seperti itu. Ya, tapi itu memang belum masuk ya. Baik, kita mulai saja. Jadi seperti kita ketahui adalah suatu infeksi akut COVID dimulai dengan penyebabnya adalah virus corona. Itu kurang lebih tepat 2 tahun yang lalu, yaitu Desember 2019 ditemukan suatu radang baru di Wuhan, Cina, dan diketahui adalah penyebabnya sebagai COVID-19. Sebetulnya COVID-19 penamaan dari penyakitnya. Penyebabnya adalah coronavirus. Jadi waktu itu disingkat oleh WHO sebagai coronavirus disease. 19 adalah angka dari ditemukannya pertama kali penyakit ini. Kemudian Maret 2020 WHO mendeklarasikan sebagai pandemi. Jadi waktu itu saya sharing ilmu tentang COVID ini kalau nggak salah akhir Januari ya 2020. Memang pada awalnya hanya ditengarai pada menyerang organ paru aja. Ternyata hampir semua organ bisa terserang, bisa terkena juga jantung, paru, otak, hati, ginjal dan lain-lain. Ini terakhir ya infonya bahwa penyakit ini sudah sampai terjadi pada dunia ini sekitar 262 dan kematian kurang lebih 5,2 juta, di mana Indonesia terakhir yang saya tangkap itu sekitar 144 sekian, hampir 145 ribu kematian dari sejak dicanangkan sebagai pandemi. Dengan urutan terbanyak kematian adalah Amerika, India, Brasil, Inggris, dan Rusia. Ini organ-organ yang diserang. Ya, kalau kita lihat ini bisa paru, liver, ginjal, kemudian usus, ya, otak, mata, hidung, meskipun kecil untuk mencapai organ ini ya. Ini dari data-data yang boleh diketahui bahasa katanya ada 8 organ tubuh yang rusak karena virus corona. Nah sekarang kita masuk pada mutasi ya. Apakah mutasi? Mutasi itu sebenarnya karena karakter virus ingin bertahan. Ya, dia bisa bereplikasi, bisa berevolusi, bisa bermutasi. Nah sebagian besar mutasi virus ini tidak ganas. Berapa penyebarannya, misalnya ada varian alfa, varian beta, varian delta dan 90%, kemudian ada varian gamma, yang terakhir adalah Omicron.
itu sebetulnya penamaan dari omega mikro ya. Jadi ini semua pakai huruf-huruf Latinnya, di mana omikron adalah omega mikro, itu disebut omikron. Pertama kali ditemukan kasusnya di Afrika Selatan, di mana pasien HIV itu yang terinfeksi virus, kemudian muncullah varian omikron. Karakteristik virusnya sendiri, virus itu menjadi hidup saat berada di dalam tubuh. Jadi virus itu, dan seperti tadi di awal dikatakan bahwa virus itu akan hidup kalau dia mencapai inangnya. Nah, untuk mempertahankan, dan si inangnya itu atau orangnya itu akan melawan. Nah, untuk mempertahankan diri, si virus akan bereplikasi, berevolusi dan bermutasi ya. Beberapa mutasi yang diketahui ya, itu pada Mei 2020 itu disebut ada varian beta dan alpha. Oktober 2020 sebetulnya bukan Oktober, maaf ini. Varian delta itu sekitar bulan Mei Juni ya. Kemudian November 2021 itu ada varian omikron. Delta itu 2020 sampai puncak-puncaknya itu 2021. Kedua yang cukup berbahaya, sebelumnya sangat berbahaya adalah delta. Itu negara yang terdokumentasi pertama itu di India. Kemudian omikron itu nama ilmiahnya adalah beta 11529, dan ternyata ini terdokumentasinya hampir di beberapa negara ya. Meskipun kalau dilacak ternyata memang dia awalnya dari Afrika Selatan. Ini adalah gejala umum COVID ya. Nah, pada delta itu dia menjadi berat kalau gejala umum pada pasien atau pada hostnya itu menimbulkan demam tinggi, kemudian ada batuk berdarah, ada penurunan sel darah putih, ada gagal ginjal ya. Jadi itu memang delta ini cukup ganas kalau menyerang pada penderita. Kalau memang ternyata hasil PCR-nya CT value-nya itu sekitar 30 atau di bawah 30 ya biasanya, dan yang bersangkutan atau pasiennya itu dari OPPAB ini adalah area-area, atau kalau kita tracing ya, ini adalah area-area di mana. Nah, khasnya dari omikron itu dia tidak ada gejala anosmia dan agresia. Anosmia itu tidak bisa mencium, dan agresia itu tidak merasakan apa-apa di lidahnya, jadi tidak ada gejalanya. Tadi katakan ya, karena ternyata di Eropa itu sulit diatasi ya, kan tadi cukup tinggi, terutama di Inggris itu ya, mereka hanya berpikir bahwa masker itu hanya baik atau hanya berfungsi kalau digunakan di ruangan. Jadi kalau di luar dia di taman terbuka, di tempat masih sangat rendah ya. Dan ternyata yang paling besar di Indonesia sekarang ini masih varian delta ya. Omikron itu di 5 benua mencakup 77 negara. Inggris ya paling tinggi ya. Karena ternyata di Inggris ada kedisiplinan masker ya, yang masih rendah, dikatakan tadi 48%. Di Indonesia sampai tadi malam saya baca itu masih 68 kasusnya. Itu yang terdeteksi ya. Dan kelemahan di Indonesia adalah kita tidak pernah maksimal melakukan testing dan tracing ya, sehingga kita hanya berdasarkan kasus yang terlaporkan. Jadi itu memang ada masalah juga ya. Waktu pertama kali di rumah sakit atlet ditemukan itu 3 orang yang dicurigai, 3-tiganya adalah cleaning service yang dicurigai menderita omikron. Ternyata waktu di hasil dibuka itu cuma 1 orang, tapi orang ini sudah pulang ya. Jadi ya itulah karena tracing kita lemah, harusnya yang benar itu ya di rumahnya pun harusnya diperiksa. Oke, ini gejalanya ya. Mempunyai risiko lebih parah dari delta ya.
sehingga kalau gejala ringan cukup isolasi ya. Isolasinya di rumah sebetulnya cukup ya, tapi karena ada peraturan ternyata kalau isolasi harus tersentrasi, makanya sekarang yang Omikron itu kalau tidak di rumah sakit aktif mungkin harus di rumah sakit ya. Sedangkan kalau sudah ada tanda-tanda sesak ya atau tanda-tanda depending dari oksigen, mereka menyarankan untuk dirawat di rumah sakit. Bagaimana dengan status vaksinnya? Ya, kalau di Israel itu ternyata dua dari 7 itu karena mereka sudah, apa yang terjadi pada yang sudah vaksin itu ternyata tidak bergejala ya. Sehingga melakukan gejala itu bisa mengelabui sistem imun ya, sehingga penularannya sangat cepat. Ini bahayanya varian Omikron ya. Diutamakan adalah ini yang penularannya ya. Tingkat penularannya setidaknya sama atau bahkan lebih tinggi dengan varian yang bersirkulasi. Ada kemungkinan lebih tinggi karena memiliki sistem mutasi ya, jadi di dalam selnya itu ya di RBD, di mana lokasi pemecahannya itu dan nukleosidnya itu, kapsidnya itu jadi kapsul dari nukleusnya itu yang secara itu dapat menyebabkan replikasi. Jadi kapsulnya itu juga bisa bereplikasi. Ada lagi yang mengatakan analisis dari Afrika itu kan ada penurunan perlindungan dari infeksi sebelumnya ya, termasuk infeksi yang varian Delta ya. Nah, terapinya berdasarkan modeling strukturalnya, tapi ini masih belum masih diduga ya. Jadi pengobatannya sementara ini ada istirahat, karena bagaimana terapi dari virus itu adalah dikatakan Omikron itu menular 5 kali lebih cepat, sehingga kita tetap harus menghentikan penularan dengan cara meningkatkan protokol 5M ya. Ini data-data ya terakhir. Waktu itu sejak pertama kali ya 1 minggu ditemukan itu langsung Malaysia ya. Malaysia di Singapura cukup tinggi, Korea Selatan dan Thailand juga di Asia. Rendah itu secara umum itu pada lansia ya, di atas 60 tahun. Kemudian ada komorbid, misalnya dia penyakit gula atau kencing manis, penyakit paru, penyakit jantung, kanker ginjal, atau yang HIV memang sudah terbukti di Afrika Selatan. Dan Omikron itu bisa menyebabkan fatal, jadi memperberat komorbiditasnya. Ketiga ya. Jadi yang kita harus tingkatkan adalah berdisiplin bermasker ya. Kemudian kita lalai jangan sampai berkerumun. Dan yang penting sekarang kita sudah harus membiasakan diri cuci tangan ya. Kemudian kalau ada perkumpulan, sebenarnya bukan hanya pesta aja, bagi ada pertemuan juga seperti simposium, seminar, itu tetap harus meningkatkan prokesnya. Ini kebetulan waktu ini dibikin juga, kita juga meningkat atau membantu pemerintah untuk mempromosikan untuk tidak pulang kampung ya, terutama pada libur-liburan yang terjepit ya, karena di tempat umum itu kalau bisa hanya di bawah 70% berkumpul itu ya, sehingga banyak space atau ruang terbukanya. Bagaimana dengan obat-obat antivirus? Sama merupakan suatu obat diantara antivirus ya. Bagaimana cara bekerjanya itu dengan mengganggu reproduksi virus. Jadi ini mempercepat cakupan vaksinasi, vaksin mencegah ya. Sampai sekarang masih diduga bahwa vaksin bisa mencegah beratnya penyakit dan kematian. Kemudian karantina, jadi kalau bagaimana untuk pendatang yang diperkirakan dari daerah-daerah yang angka infeksinya tinggi, itu kita tingkatkan ya. Makanya sekarang isolasi itu dari yang tadi sempat 3 hari kita naikkan menjadi 10 hari, malah dari negara yang kasusnya lebih tinggi kita sampai 14 hari sekarang.
sekarang jadi pertanyaan, sampai sekarang pertanyaan, kapan sih pandemi selesai? Ya, ini satu pertanyaan yang sampai sekarang pun kita tidak bisa menjawab ya, termasuk WHO pun. Makanya sekarang status pandemi masih belum turun, ya masih tetap kita anggap pandemi. Karena berbagai macam perhitungan, kemungkinan gelombang ketiga juga masih mungkin terjadi ya. Tapi kita harapkan kita bisa disiplin ya. Kemungkinan pandemi yang paling dekat itu adalah menurunkan menjadi endemi ya. Karena kalau pandemi itu menular atau benua, kalau endemi itu hanya satu lokal aja ya. Itu misalnya influenza kan dia lebih banyak di daerah-daerah dingin ya, di Eropa dan di Amerika itu memang cukup tinggi ya influenza, tapi dia hanya terjadi pada satu wilayah saja. Jadi kesimpulannya, walaupun telah mendapat vaksinasi, protokol kesehatan tetap harus dijalankan untuk mencegah penularan. Kemudian kita harus sudah memulai gaya hidup baru ya, seperti yang sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu kita lakukan adalah menggunakan masker, ya, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kemudian apapun variannya, ternyata prokes tetap saja sama. Terima kasih. Untuk berikutnya tanya jawab ya. Kita waktu sampai jam 6 ya. Silakan Pak Joko. Satu, terima kasih 2 tahun yang lalu saya atas izin Bapak, saya sempatkan ke teman-teman saya dan menjadi kesadaran waktu itu bahkan WHO pun belum memberikan nama COVID-19. Yang kedua pertanyaan, tadi di situ disebutkan mengenai immunity levelnya, confidence levelnya low ya Pak ya. Jadi termasuk immunity buatan dari vaksinasi. Jadi sekarang pertanyaan praktisnya, kan tadi jika booster mungkin bisa meningkatkan. Apakah sudah ada penelitian dan kesimpulan jenis atau merek apa vaksin itu yang paling efektif untuk mencegah Omikron? Terima kasih. Yang ideal itu sebenarnya vaksin itu begitu digunakan begitu ditemukan itu 3 tahun atau 5 tahun baru diproduksi massal. Kalau vaksin yang pada umumnya ya, seperti vaksin polio, kemudian vaksin tetanus itu dulu mereka trial dulu, kemudian bisa sampai clinical trialnya 3 kali yang menarik. Tapi pada saat pandemi ini kita memang melakukannya serba cepat. Makanya semua vaksin yang diproduksi itu adalah masih authorization use of emergency karena memang belum dan semua jenis vaksin itu penelitian secara ilmiahnya itu masih serba cepat ya, jadi memang sampai sekarang belum semua jenis vaksin, baik itu vaksin buatan atau vaksin-vaksin yang memang dari chemical vaksin atau vaksin yang memang dari penderita ya. Semua obat juga sama, belum ada yang membuktikan bahwa itu adalah efektif. Kenapa kita sarankan vaksin? Karena sampai sekarang penelitian terakhir itu mengatakan vaksin ini cukup efektif, itu aja. Belum. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah setelah ada Omikron ini apakah varian Alpha, Beta, Gamma, Delta itu udah nggak ada lagi? Yang kedua adalah apakah virus ini ditularkan melalui makanan? Seperti kalau kita makan di restoran cepat saji, orang Padang, warteg, mungkin Kentucky ya. Apakah menular makanan karena misalnya ada orang bersih di sana terus menyebar ke seluruh wilayah, atau kalau kita misalnya pesan makanan dibawa, apakah di situ ada unsur bisa terjadi pelayanan di sana kena virus, terus yang bungkusin makanan ke kita makan kita kena virus. Terima kasih.
fungsinya virus itu dia akan hidup kalau atau bermutasi atau berreplikasi kalau ada inangnya, Pak. Jadi kalau keluar dari inang dia tidak punya kemampuan untuk menginfeksi. Itu adalah khas dari virus. Tapi juga jangan salah bahwa inang itu bukan harus tubuh manusia. Jadi kalau dia menempel pada air liur, kemudian air liurnya keluar, dia masih bisa hidup. Makanya harus melakukan cuci tangan, kemudian kita melakukan disinfektan ya pada area-area yang kira-kira terjadinya cipratan ataupun limpahan dari sel cairan-cairan tubuh itu karena si virus bisa hidup. Jadi kalau misalnya menyebar ke makanan itu bukan masuk ke, memang sampai sekarang masih ada dugaan-dugaannya, tapi sampai sekarang yang dipercaya itu dengan tingkat penelitian yang paling tinggi itu tetap hanya melalui mukosa saluran nafas. Jadi kalaupun dia dari tangan, ya kemudian kita mengucap mata, nah itu bisa terjadi. Ya, makanya kita selalu biasa di beberapa atau kita kalau bekerja di rumah sakit selalu kita pakai face shield minimal ya, supaya mencegah terjadinya infeksi secara airborne ya, bukan airborne yang dibikin ya, bukan airborne yang menyebabkan, tapi misalnya kita bicara atau kita melakukan aktivitas misalnya dokter gigi itu kan yang harusnya tidak airborne tapi karena dia semprot-semprot akhirnya jadi airborne. Nah selain itu face itu juga menyebabkan orang itu untuk tidak mudah mengucap mata. Ya dia kalau pasti harus gini dulu nih misalnya. Ya jadi face itu sebetulnya cukup efektif juga ya. Cuman karena tidak terbiasa dan melihat orang kalau terinfeksi kayak aneh gitu ya. Tapi sebenarnya cukup efektif untuk mencegah terjadi infeksi. Karena ini misalnya di sini ada virus terus tangan kita menempel, makanya itu sebaiknya kita cuci tangan. Cuci tangan sering itu akan menyebabkan virus itu akan mati. Nah, secara tidak sengaja kita ini mata itu yang waktu itu pertama kali kenapa anak-anak sekolah tidak disekolahkan atau kita istirahatkan, karena itu yang sering terjadi. Anak-anak secara tidak sadar dia penggantinya dari sini, yang gatal dia garuk-garuk aja. Jadi sampai sekarang memang belum terbukti kalau dia harus lewat makanan secara langsung. Saya tertarik pada tadi yang ada wilayah tadi kapan selesainya, dan itu ternyata sudah dijawab. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi bahwa vaksin itu sebenarnya penelitiannya mestinya cukup lama, biasanya cukup lama, seperti vaksin polio, vaksin dan yang lain-lain itu memerlukan 3 tahun percobaan baru itu efektif. Yang kita lihat juga bahwa polio, kemudian cacar, malaria itu dengan vaksin yang massal akhirnya di beberapa tempat hilang. Khusus mengenai COVID ini, Pak, andai kata vaksin itu sudah efektif misalnya ditemukan, tetapi ternyata mutasinya cukup tinggi. Nah ini saya kira itu barangkali celah pertanyaannya bahwa kapannya itu tidak bisa dijawab karena mutasinya ternyata cukup tinggi. Apakah itu faktornya atau yang lain? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita pelajari Omikron itu seperti yang Bapak katakan, itu daerah Afrika Selatan, daerah Afrika terutama itu memang angka cakupan vaksinnya rendah, ya, sangat rendah. Meskipun di Eropa itu juga rendah, tapi waktu itu di Eropa itu disiplin orangnya cukup tinggi. Dia mau pakai masker
masker, dia mau pakai face shield, dia mau cuci tangan, apalagi mereka cuci tangan setelah kejadian virus itu. Cuma mereka banyak yang nggak mau divaksin. Ya. Kenapa bisa menyebar dari Afrika ke Eropa cukup tinggi? Karena kalau di Afrika itu selain faktor-faktor bahwa dia tidak mau susah untuk melakukan proteksi, itu angka cakupan vaksinnya sangat rendah. Kemudian banyak juga penderita HIV, yang terutama penyakit kulit yang tidak mendapat pengobatan maksimal, sehingga waktu terinfeksi COVID bermutasi. Itu mutasi awalnya di situ. Ternyata kunjungan orang-orang Eropa ke Afrika Selatan itu cukup tinggi, sehingga banyak juga penderita HIV, yang terutama penyakit kulit yang tidak mendapat pengobatan maksimal, sehingga waktu terinfeksi COVID bermutasi. Itu mutasi awalnya di situ. Ternyata kunjungan orang-orang Eropa ke Afrika Selatan itu cukup tinggi, sehingga virus yang bermutasi itu dibawa oleh mereka, orang Eropa ini, yang tadinya Eropa cukup berhasil untuk menekan angka karena membawa penyakit, sehingga kebiasaan kurang, angka vaksinnya rendah, kemudian mereka karena sudah merasa sudah tenang lepas masker, jadi peningkatan lagi. Itu Pak, sebetulnya memang celah-celahnya itu selain vaksin yang rendah, juga adalah kebiasaan yang sangat rendah. Ya, kita tahu lah kalau di daerah-daerah Afrika itu penyakit HIV, penyakit itu kan cukup tinggi, dan mereka pengobatannya tidak maksimal. Ya. Sementara kalau di Eropa ada penyakit seperti itu kan langsung mereka pengobatannya dimaksimal, sehingga orang-orang dengan HIV itu atau orang-orang dengan penyakit imun seperti misalnya SLE itu kan penyakit autoimun disease, itu mereka akan special treatment kalau di Eropa, ya, sehingga tidak bisa menjadi sumber terjadinya mutasi dari penyakit COVID ini. Itu gambarnya. Ya, jadi ada vaksin buatan, ya, kemudian ada vaksin plasma, kemudian ada vaksin lagi yang imunoterapi. Itu semua masih belum bisa membuktikan efektif terhadap COVID ini. Mau nanya Pak Dokter, mengapa ada kesan virus ini lebih cerdik dari kita gitu? Kalau dia makhluk sederhana, mengapa cerdik benar? Kan dia nggak ada otak, nggak ada instrumen lain. Jadi bermutasi kita nggak bisa mendeteksi. Ada kesan gitu. Jadi kalau seandainya ini nggak kesannya, jadi seandainya dia makhluk sederhana kan gampang aja kita kipas sedikit lewat ya. Apa? Dia begini, bagaimana begini, baru kita deteksi dia udah kesana. Itu aja. Kehebatan Allah ya, bahwa kita bisa kalah oleh satu makhluk yang tidak terlihat. Dan virus itu begitu kecil ya, hanya oleh seekor, ya boleh disebut seekor atau sejenis makhluk yang tidak terlihat aja kita bisa kalah. Ya. Maksudnya instrumen virus itu kan nggak lengkap, ya. Nggak ada otak, nggak ada telinga, nggak ada ya. mata. Kok bisa kita nggak bisa nangkap kurung ya? Yang saya tahu itu kenapa kita tidak bisa mengisolasi, karena memang mereka menyebarnya cepat. Itu ya, jadi kalau kita mengisolasi satu orang misalnya yang kita duga sudah menderita, harusnya memang kita kurung. Tapi kayaknya telat, seperti contohnya waktu di rumah sakit Atlet itu, seorang dari servis yang sudah pulang pergi ke rumahnya, kita juga positif COVID, ternyata dilanjutkan dengan
sequencing itu ternyata dia mengidap Omikron. Nah, yang sampai sekarang pertanyaannya bagaimana dengan keluarganya? Ya sekarang secara teori, ini harusnya kena. Tapi siapa yang mau periksa Pak? Siapa yang mau tracing? Itu kelemahan di Indonesia, Pak. Kelemahan di Indonesia sehingga akhirnya itu pasti sudah menyebar. Jadi waktu itu memang waktu pertama kali dia ini bukan politis ya saya bicara, tapi waktu pertama kali itu pemerintah memproteksi kita hanya segini. Tapi sekarang kan sudah terbuka. Jubir Kemenkes itu Siti Nadia Tarmizi itu mengatakan bahwa sebetulnya kita itu 4 kali lebih tinggi dari angka yang dilaporkan. Ya akhirnya sekarang terbuka. Padahal kita dari pihak medis kita nggak mungkin karena apa, kita lihat tracingnya kita dan testingnya kita sangat-sangat rendah. Akhirnya terbuka. Waktu itu terakhir jubir itu mengatakan bahwa sebenarnya kita 4 kali lebih tinggi dari itu data ya. Iya, karena cepat. Ada 2 pertanyaan Pak Dokter ya. Yang satu mungkin tadi sudah disampaikan tapi saya kurang jelas. Apa benar Omikron itu lebih tidak menyebabkan kematian? Ya. Maksudnya jadi apa terus kita bisa berpendapat nanti itu kan sembuh sendiri, ya wis gak apa-apa gitu ya. Nah kemudian yang pertanyaan kedua, ini yang aneh itu ya, berbulan-bulan kalau kita amati itu penularan di Indonesia itu, terutama sebelum ada Omikron ini, itu sudah sangat rendah, itu nggak sampai 300, bahkan kadang-kadang keluar angka di bawah 100. Lalu ada yang mengatakan ini semua di WA dan di detik itu. Ada yang mengatakan itu karena kita sudah mencapai herd immunity katanya. Sekarang tidak direncanakan tapi sebetulnya belum nyampe. Tapi nggak tahu bagaimana sudah nyampe kita herd immunity. Karena bukan hanya vaksinasi pemerintah saja, tapi juga penyintas itu menjadi tambahan gitu. Nah, lalu ada yang mengatakan itu karena ultravioletnya banyak di Indonesia. Ya. Cuman kalau kita amati Malaysia, Singapura itu kan sama, mataharinya sama, ya tapi mereka banyak. Nah itu pertanyaannya ini fenomenanya bagaimana? Kita alhamdulillah bangga, nggak tahu bangga yang salah satunya pemerintah, tapi salah 2 salah 3-nya ya hanya Allah ya. Terima kasih. Kan bahwa variasi-variasi ini memang seperti yang tadi Pak itu mengatakan bagaimana dengan yang lain, variasi yang lain tetap ada, ya tetap ada, ya tetap kita harus jaga ya supaya tidak bertambah variasi ini. Nah, bagaimana dengan variasi Omikron? Omikron itu juga tetap menjadikan kita harus waspada bahwa ternyata bukan tidak mungkin ada muncul lagi variasi baru, Pak. Ya. Nah, bagaimana dengan ultraviolet? Ultraviolet itu semua juga masih dugaan, Pak. Jadi kembali lagi pengobatan itu semua juga sama dengan jenis vaksinnya, itu semua masih penelitian baru. Sama obat-obat yang kita minum antibiotik itu kan juga butuh waktu sampai 5 tahunan, Pak. Harusnya bisa dideklar bahwa obat ini ternyata efektif. Ya, obat-obatan seperti yang tadi disebutkan, ada remdesivir, ada favipiravir, ada molnupiravir, itu semua juga masih coba-coba. Ya, masih emergency authorization of use-nya. Ya, jadi digunakan masih hanya untuk emergency. Saya kira gitu Pak ya. Kita memang terus terang kalau bicara COVID ini masih buta ya. Tapi kita harus waspada ternyata penyebarannya begitu cepat dan begitu fatal. Bagaimana ya Omikron itu kalau
mengenai pada orang yang normal ya. Kalau orang normal ya sama dengan virus COVID biasa Pak. Tapi yang berat itu kalau pada orang-orang dengan komorbid. Ya, jadi memang cuma permasalahannya si virus ini juga dia nggak milih Pak. Orang ini komorbid, orang ini tua, orang itu makanya ya kita bisa berbicara politik lagi. Tapi makanya saya heran kok bagaimana pemerintah bisa membeda-bedakan karantina kepada pejabat, kepada orang awam ya. Karena virus dia nggak akan milih Pak. Oh ini pejabat, saya tidak akan menjadi dia akan nggak berisiko kan nggak bisa. Jadi memang harusnya setiap orang apapun dia, apapun jabatannya kita harusnya karantina. Itu yang terbaik Pak. Pada umumnya kita melihat ya bahwa kita mulai nyaman berketat. Padahal himbauannya masih 5M. 1M itu menjaga jarak. Kita sudah dekatkan ya, sedang kita melakukan ya. Sholat pun sudah jemaah. Kita di rumah pun sudah buka masker. Bahkan di luar dan bahkan seperti Pak Dokter sekarang sudah buka masker, ya kan? Nah, ini sebenarnya sudah suatu kita mencoba-coba aja melanggar aturan itu atau memang itu sudah dibolehkan di lapangan terbuka kita jalan. Nah, kalau saya masih pakai masker saya jalan, tapi sebagai orang masih sudah tidak pakai masker, gitu kan? 5M ini masih tetap kita canangkan Pak ya. Jadi pemerintah melakukan level 1, level 2 PPKM itu adalah benar adanya ya, karena dilihat dari tingkat vaksinasi, tingkat imunisasi dan tingkat kondisi infeksi di daerah tersebut ya. Ya, tapi kembali lagi bahwa itu hanya berdasarkan angka dan data ya. Tapi cukup efektif untuk memutuskan bahwa satu daerah atau satu wilayah itu PPKM-nya level 1, level 2 atau level 3. Jadi berdasarkan ini juga semua berdasarkan konsensus internasional bahwa level 1 misalnya kita cukup melakukan memakai ini kalau pada saat pertemuan ya, di luar pertemuan. Di luar udah terbuka boleh kita melepas masker itu. Jadi memang ada tingkatan-tingkatannya, tapi tetap 5M itu juga masih tetap prioritas. Iya. Nah, mungkin juga menjawab tadi Pak Anwar mengenai herd immunity ya. Jadi herd immunity ini ya selama datanya belum sahih ya kita juga belum bisa mengatakan bahwa kita sudah tercapai immunity. Ya, kita sekarang masih terus terang hanya berdasarkan data saja Pak ya. Cuma memang kelemahan kita itu data ini kadang-kadang berubah karena itu biasanya ada yang ideal itu memang kajiannya kajian ilmiah ya. Jadi benar-benar independen sehingga kita akan lebih yakin dengan apa yang telah dilakukan atau dipresentasikan. Karena kebanyakan ini kan semuanya masih tapi tujuannya juga bagus ya supaya memberi keterangan kepada masyarakat ya, jangan sampai dikatakan daerah ini masih tinggi, masih banyak sehingga akan terjadi kecemasan pada satu daerah. Mengasuk vitamin-vitamin kayak C, D, E, B3. Nah itu apakah efektif untuk menangkal virus tersebut? Itu adalah untuk meningkatkan imunitas saja Pak pada tubuh ya, sehingga kita tidak mudah menurun ya. Seperti tadi dikatakan bahwa virus itu mudah masuk kalau kondisi tubuh kita menurun ya. Jadi kalau kita sudah merasa fit, saya kira nggak perlu vitamin juga cukup, yang penting asupan cukup, istirahat cukup, kemudian kita beraktivitas yang cukup, mungkin
mungkin makanan vitamin itu hanya sebagai suplemen. Karena sebenarnya gini, vitamin itu secara alamiah itu kan dibentuk oleh tubuh. Jadi kalau kita bisa minum vitamin C dosis tinggi, ya kita minum yang 1000 mg, tapi ternyata tubuh hanya butuhnya 1 mg, yang 900-nya atau 99 akan keluar dengan sendirinya. Itu aja sebetulnya. Di awal aja maksudnya. Terima kasih. Alhamdulillah, kajian dari kita pada pagi ini selesai. Kami atas nama DKM ucapan banyak terima kasih kepada Pak Dokter yang telah membawakan. Semoga ini bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa tafakur majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa cetak.